Seorang anak berusia 12 tahun dianiaya oleh seorang pemuda yang merupakan tetangganya. Informasi tersebut tersaji dalam berita viral hari ini. Maaf ya, gue anak orang kaya. Gini gue anak orang Indonesia gini. Gue anak orang kaya. Gue bukannya duit, mau bisa malu, Cok. Kafe milik artis Ucok Baba yang terletak di Pondok Terong, Depok, dipalak preman berkedok organisasi kemasyarakatan atau Ormas. Aksi pemalakan ini dapat segera dihentikan. Tim Jaguar Polresta Depok meringkus Idrus, pelaku pemalakan. Preman ini sudah 2 kali memalak kafe milik Ucok Baba. Terakhir preman mengantongi Rp500.000 dari hasil memalak. Ia bahkan mengaku sebagai orang yang paling ditakuti di daerah Rawageni, Depok. Aksi penganiayaan seorang anak berusia 12 tahun oleh pemuda yang merupakan tetangga korban di Nias Utara terekam video amatir dan viral di media sosial. Meski sang anak berteriak kesakitan, pelaku tetap melampiaskan amarahnya. Setelah mengumpulkan cukup bukti, polisi kemudian menangkap penganiaya berinisial EZ di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya setelah mendapat aduan dari adiknya usai berkelahi dengan korban. Akibat dianiaya, korban harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bethesda Gunung Sitoli. KUA Jonggol, Jawa Barat dalam sehari kedatangan 40 pasangan pengantin yang hendak menikah. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan warga Jonggol bahwa tahun baru Islam 1443 Hijriah dipercayai sebagai tahun alif, sehingga warga percaya kurang baik untuk melaksanakan pernikahan. Karenanya, minat warga untuk menikah di akhir tahun 1442 Hijriah meningkat, bahkan KUA Jonggol dalam sepekan kemarin menikahkan hingga 94 pasangan pengantin. Salah satu aturan yang berubah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di DKI Jakarta adalah sistem ganjil genap yang kembali berlaku. Meski 100 titik penyekatan dihentikan, surat tanda registrasi pekerja tetap berlaku. Penyekatan dibuka 1 titik dari surat kepala dinas mulai tanggal 12 sampai 16 akan ada pemberlakuan ganjil genap ya, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 20 di 8 ruas jalan di DKI Jakarta. Kemudian juga melakukan pengendalian mobilitas kawasan dengan sistem patroli selama 24 jam di 20 titik. Dikendalikan dengan sistem patrol. Setelah sebulan menerapkan 100 titik penyekatan menuju ibu kota kini dihentikan dan diubah menjadi 3 sistem pengendalian mobilitas masyarakat. Yakni sistem ganjil genap, sistem patroli, dan sistem rekayasa lalu lintas. Sistem ganjil genap akan diuji coba pada 12 Agustus mendatang mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam di 8 ruas jalan. Sementara untuk sistem patroli berlangsung di 20 kawasan dengan pengawasan 24 jam. Terakhir, sistem rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional, jalan akan ditutup atau dialihkan jika terjadi kepadatan lalu lintas kerumunan massa. Nantinya TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP akan bertugas menekan mobilitas warga hingga menindak jika terjadi kerumunan. Untuk mekanismenya sebetulnya sama, ya. Jadi kalau kemarin itu yang kita periksa adalah STRP-nya, surat tugasnya, apakah dia kritikal esensial dan sebagainya, maka mulai besok yang kita periksa adalah plat nomornya. Yang kedua, STRP itu kan berlaku untuk orangnya. Nah, kendaraannya itu pembatasannya dengan cara sistem ganjil genap. Meski sistem 100 titik penyekatan dihentikan, tetapi surat tanda registrasi pekerja tetap menjadi persyaratan mobilitas di Jakarta. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah titik ganjil genap jika dinilai efektif dalam menekan mobilitas warga. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dari 10 hingga 16 Agustus 2021. Perkembangan kasus di luar Jawa Bali juga akan menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pemerintah memperpanjang PPKM level 2, 3, dan 4 hingga 16 Agustus 2021 di Jawa Bali. Dampak PPKM dinilai telah berhasil menurunkan kasus di sejumlah daerah yang menerapkan aturan PPKM tersebut termasuk di wilayah aglomerasi. Namun berbeda dengan kasus di Malang Raya dan juga Bali yang belum menunjukkan tren penurunan kasus COVID-19, sehingga pemerintah akan lakukan intervensi pada dua wilayah ini guna menurunkan laju kasus corona. Bahkan Menteri Menko Marves yang juga sebagai koordinator PPKM Jawa Bali akan turun langsung ke lokasi. Perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit juga terjadi di sejumlah aglomerasi di Jawa Bali. Kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali. Untuk itu pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini untuk menurunkan laju penambahan kasus. Tim kami sekarang sedang bergerak ke sana dan saya sendiri juga nanti akan pergi mengunjungi kedua daerah ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu menyoroti tingginya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali selama penerapan PPKM level 4. Presiden kemudian memberi rapor merah kepada 5 provinsi dengan lonjakan kasus harian yang sangat tinggi. 5 provinsi itu yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat, dan Riau. Dasarnya Presiden memberikan rapor merah karena per Kamis 5 Agustus, kasus aktif di Kalimantan Timur tercatat 22.529 kasus, kemudian Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif. 5 provinsi yang tinggi-tinggi di 5 Agustus kemarin, Kaltim kasus aktif yang ada 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958, itu hari Kamis. Hati-hati hari Jumat kemarin, hari Jumat, Sumut naik menjadi 22.892, naik. Riau naik menjadi 14.993, naik. Sumbar 14.712, ini juga naik. Yang turun saya lihat di 2 hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun. Pemerintah tentu selalu bekerja keras menekan laju penyebaran COVID-19 dan menyudahi angka kematian. Namun semua itu akan sia-sia jika masyarakat tetap tidak peduli dengan protokol kesehatan yang selalu diingatkan. Tim Liputan iNews melaporkan.